Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi hari ini dengan Ibu Amel dalam pelajaran matematika. Hari ini kita masih dalam materi himpunan ya nak. Kemarin kita sudah mempelajari tentang konsep himpunan. Apa itu himpunan, terus anggota-anggota himpunan, dan lain-lain ya. Hari ini materi kita masih tetap himpunan, tapi untuk subbab tentang penyajian himpunan. Tapi sebelum Ibu ke materi utamanya, Ibu akan mengulang kembali apa itu yang dimaksud dengan himpunan. Oke, baiklah, kita awali pembelajaran kita hari ini dengan sama-sama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Himpunan, ya nak. Pengertian yang kemarin, himpunan adalah kumpulan dari suatu objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Jadi sebenarnya dalam matematika kumpulan-kumpulan itu bisa dikatakan sebagai himpunan, ya nak. Tapi himpunan yang seperti apa? Kumpulan yang seperti apa bisa dikatakan himpunan? Yaitu kumpulan yang dapat didefinisikan dengan jelas. Kalau dia tidak jelas atau kita tidak bisa menyebutkan anggota-anggotanya, maka itu tidak bisa kita katakan sebagai himpunan ya. Misal kalau dalam pelajaran IPA ada kumpulan hewan-hewan herbivora. Kumpulan hewan-hewan herbivora, kalian bisa nggak nyebutnya? Kalau bisa nyebutnya, bisa hewan herbivora. Herbivora itu kan pemakan sayuran ya. Jadi kalau nyebutinnya rupanya ada hewan sapi, hewan kambing, hewan apa lagi? Kerbau dan lain sebagainya, itu bisa kalian sebutkan. Maka kumpulan hewan herbivora itu bisa kita katakan sebagai himpunan. Nah, begitu juga dalam matematika. Dalam matematika kumpulan di sini lebih kepada bilangan-bilangan. Nah, ya, misal himpunan A adalah kumpulan dari bilangan asli yang kurang dari 10. Nah, nanti kita banyak yang angka-angkanya ya. Nah, misal contoh tadi ya, kumpulan hewan herbivora. Nah, herbivora ini cukup jelas, hewan pemakan rumput ya, pemakan tumbuhan, dan kita bisa menyebutkan anggotanya ya. Jadi ini bisa dikatakan himpunan. Nih, ada lagi misalnya kumpulan siswa yang tinggi ya 160 cm. Nah, ini bisa kita sebutkan anggotanya karena jelas tingginya 160. Ini bisa dikatakan himpunan. Ada kumpulan yang tidak bisa kita katakan sebagai himpunan ya nak ya. Seperti contoh ini, kumpulan siswa yang cantik. Nih, cantik ya. Cantik itu kan relatif nak ya, dia termasuk kata sifat dan definisi setiap orangnya itu berbeda-beda. Definisinya si A mungkin berbeda dengan definisi si B. Mungkin si A akan menyebutkan nama yang lain, dan si B juga akan menyebutkan nama siswa yang lain yang cantik itu seperti apa ya. Jadi ini definisinya belum jelas. Misal ada contoh gini nak ya, yang kemarin ya, A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 10. Nih ya, A ya, ini lambang dari himpunannya. Himpunan apa? Himpunan bilangan asli yang kurang dari 10. Kita coba sajikan dalam bentuk kita daftarkan anggotanya, kita sebutkan anggotanya ya nak ya. A adalah himpunan bilangan asli. Maka jika kita daftarkan anggotanya, A adalah pakai kurung kurawal. Himpunan itu selalu menggunakan kurung kurawal, bukan kurung biasa. Nah, kurung itu ada 3 nah, ada kurung kurawal, ada kurung biasa, sama kurung siku. Kalau kurung kurawal kayak gini ya, ada kurung biasa, dan satu lagi ada kurung siku. Nih, untuk materi himpunan yang digunakan adalah kurung kurawal ya. Nah. Oke, sekarang kita mulai lagi, kita sebutkan anggotanya. A, himpunan bilangan asli kurang dari 10. Nih,
A himpunan bilangan asli kurang dari 10. Angkanya apa aja? Kalau bilangan asli yang kurang dari 10, bilangan asli mulai dari angka 1. Jadi kita tulis angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, terakhir 9. Ya, 10 tidak masuk karena kurang dari ya. Kurang dari 10. Oke, kita tutup. Nah, jadi inilah anggota-anggota dari si himpunan A. Ya. Nah, kemarin sudah belajar namanya elemen ya. Ini gambar definisi dari elemen ya. Elemen, ini namanya elemen himpunan. Lambangnya ya, atau bisa dikatakan sebagai anggota. Anggota ya. Nih elemen. Misal Ibu tuliskan di sini ada angka 4. 4 anggota atau bukan anggota dari A? 4 termasuk anggota dari A. 4 termasuk anggota dari A. Jadi 4 anggota A atau 4 elemen A. Gitu bacanya ya. Atau misal Ibu tulis di sini angka 11. 11 anggota A. 11 anggota A bukan ada nggak di sini 11? Nggak ada. Jadi dia bukan anggota A. Kalau bukan lambangnya bukan kayak gini nak. Bikin tanda garis ke atas. Jadi dia bukan himpunan. Jadi bukan anggota himpunan dari A. Jadi bisa bedakannya ya. Ini lambang anggota, ini lambang bukan anggota ya. Oke. Oke, sekarang kita ke materi utama. Tadi sudah Ibu jelaskan ya. Semoga anak-anak Ibu bisa paham. Kita lanjut ke penyajian himpunan ya nak ya. Nah, penyajian himpunan itu dapat dilakukan dengan 3 cara ya. Cara yang pertama yaitu dengan menuliskan sifat-sifat keanggotaannya ya nak ya. Dan cara kedua dengan mendaftarkan anggota-anggotanya. Dan yang terakhir dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, ini akan Ibu berikan contoh satu persatu yang mana yang dikatakan dengan menuliskan sifat, terus mendaftarkan anggota, terus notasi ya. Nah, nanti biar kalian paham. Oke, kita langsung ke contoh. Oke, nah ya, di sini bisa ada contoh. Sajikanlah himpunan di bawah ini dengan ketiga cara penyajian himpunan. Ini misal. Soalnya B adalah himpunan bilangan ganjil kurang dari 15. Kita jawab dengan penyajian yang pertama, yaitu dengan cara menuliskan sifat anggota. Oke. Sifat anggota. Pertama, lihat dulu ini himpunan namanya himpunan B. Jadi kita tulis B, ingat. Sama dengan dia harus menggunakan kurung perawal dalam himpunan. Ya, B sama dengan adalah himpunan. Himpunan apa? Bilangan ganjil kurang dari 15. Nah, ini yang dikatakan sebagai sifat ya, sifat anggota. Sifatnya apa? Dia namanya bilangan ganjil dan kurang dari 15. Tuliskan saja karena menulis ya. Jadi bilangan ganjil kurang dari 15. Oke, tutup kurung perawal. Inilah yang namanya menuliskan sifat anggota. Sifatnya hanya kita tuliskan ya. Himpunannya B sama dengan kurung perawal bilangan ganjil kurang dari 15. Oke. Nah, untuk cara yang kedua, mendaftarkan anggotanya. Mendaftarkan anggota. Kita tuliskan anggota-anggotanya, mendaftarkan anggota. Sama lagi nah, ini himpunannya himpunan B dan nanti disesuaikan. Jadi himpunan itu biasa dilambangkan dengan huruf kapital ya, naknya mau huruf kapital A, B atau biasanya sampai Z ya. Nah, di sini himpunannya B. Jadi kita tuliskan di sini B. Sama dengan lagi kurung perawal. B adalah himpunan. Sekarang kita daftarkan anggotanya. Anggotanya apa? Katanya tadi kan sifatnya kan bilangan ganjil kurang dari 15. Anak Ibu sudah Ibu ajari bilangan ganjil itu kan mulai dari angka 1 terus dilanjut 3, 5, 6, 7 sampai dia kurang dari 15. Sebutkan. Kita tuliskan 1, 3, 5, 7, lagi 9, 11 masuk? Masuk. 13. Oke, yang terakhir 15. Ingat kurang dari ya. Kalau kurang dari 15-nya tidak dituliskan. Kalau ada kurang dari sama dengan baru 15-nya dituliskan ya. Inilah yang namanya mendaftarkan anggota. Jadi kita daftarkan anggota-anggotanya disesuaikan dengan sifat dari himpunannya ya nak ya. Oke, yang terakhir itu tentang cara yang ketiga yaitu notasi pembentuk himpunan ya. Kita lihat di sini banyak menggunakan
bentuk-bentuk matematika ya nak ya, pemisalan ya menggunakan variabel ya atau huruf X ya. Kita lihat ke sini, kita balik lagi ke soal. B adalah himpunan bilangan ganjil kurang dari 15. Ada kata-kata kurang dari. Nah, kurang dari ini kita ubah dulu menjadi notasi matematikanya. Dulu waktu SD pasti pernah belajar kurang, ada lebih dari, terus ada kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Nah, ini harus diingat lagi. Yang ini kurang, ya cak huruf K, yang ini cak huruf B, besar dari. Ini ada kata sama dengannya, ini ada kata sama dengannya ya. Nah, sekarang kurang dari, pokoknya kurang dari ini yang ini. Jadi kita ubah dulu kurang dari 15, diingati dulu ya. Oke, mulai. B adalah himpunan. Kita ubah bilangan ganjilnya tuh, kita misalkan angka-angka di sini nak kita lambangkan sebagai X dulu ya, atau variabel yang lain ya. X di mana? Garis terus X di mana X? Nah, apa tadi? Kurang dari 15. Nah, lambang kurang dari 15 koma. Jadi X ini anggotanya ini dia kurang dari 15, dan si X anggotanya ini X lagi elemen dari bilangan apa? Bilangan ganjil. Ya, baru tutup kurung kurawal. Jadi di sini menggunakan notasi pembentuk himpunannya enaknya, di mana di sini menggunakan lambang-lambang matematika. Jadi B adalah himpunan X, garis ini kita singkat sebagai di mana atau sedemikian hingga X itu kurang dari 15. Jadi benar kan, kurang dari 15, dan si X ini ya angkanya ini adalah anggota bilangan ganjil. Nah, oke, sekarang contoh yang kedua ya. Sajikan himpunan di bawah ini dengan ketiga cara penyajian himpunan. D adalah himpunan bilangan asli lebih dari 5 dan kurang dari 10. Oke, kita jawab ya dengan ketiga cara penyajiannya. Cara yang pertama dengan tadi menuliskan sifat ya. Oke, lihat di sini. Nama himpunannya nih, himpunan D. Jadi D sama dengan kurung kurawal. Himpunan bilangan asli lebih dari 5 dan kurang dari 10. Oh, ini agak panjang. Bilangan asli lebih dari 5 kurang dari 10. Jadi inilah sifatnya. Bilangan singkat ya, bilangan asli lebih dari 5 kurang dari 10. Oke, tutup kurung kurawal, selesai. Ya, ini dengan menuliskan sifat. Cara yang kedua dengan mendaftarkan anggota. Oke, luruskan kembali himpunannya, nama himpunan D sama dengan kurung kurawal. Lihat lagi mendaftarkan anggotanya, kita sebutkan anggotanya. Anggotanya katanya bilangan asli. Bilangan asli itu mempunyai mulai dari angka 1, tapi lihat batasnya nak. Di sini ada batasnya lebih dari 5. Lebih dari 5 tetapi kurang dari 10. Lebih dari 5 rupanya 6 dong. 6, 7, 8, 9. Karena dia kurang dari 10, jadi 10 tidak dimasukkan. Jadi bilangan asli lebih dari 5 rupanya angka 6, 7, 8, dan 9. 10-nya tidak kita masukkan karena kurang dari ini. Batas yang kedua kurang dari 10. Sampai sini rupanya. Tutup kurung kurawal. Ya. Ini ada dua batas, ada yang lebih dari 5 dan kurang, nah untuk himpunan baidan ini, dan kurang dari 10 ya. Jadi angkanya itu lebih dari 5 dan kurang dari 10, dan ini adalah anggota bilangan asli ya. Oke. Yang terakhir, nah ini agak panjang, ada notasi membentuk himpunan. Nah, sama seperti tadi kita tuliskan kembali D sama dengan himpunan. Nah, kita misalkan lagi anggota-anggota himpunan ini dengan variabel X. Jadi X di mana? Kita lihat di sini. Bilangan asli lebih dari, lambang lebih dari ini kayak gini, lebih dari 5 dan kurang dari 10. Nih, lebih dari 5 dan kurang dari 10. Ada dua batas ya. Jadi meletakkan X-nya jangan di setelah sedemikian hingga. Di tengah dia. X
bacanya ke kiri dulu nak. X lebih dari, lambang lebih darinya ya, lebih dari, angka B lebih dari 5, terus baru di sini kurang darinya. Jadi X lebih dari 5 dan kurang dari 10 ya. Lebih dari 5, jadi X, di mana X bacanya ke kiri dulu, lebih dari 5, kembali lagi ke tengah, X kurang dari 10, baru koma, X elemen atau anggota dari bilangan apa? Bilangan asli. Nah, ini kalau dia mempunyai dua batas. Jadi nilai X-nya itu berada di tengahnya nak ya. Baca dulu ke sebelah kiri, X lebih dari 5, kembali lagi ke tengah, X kurang dari 10, dan X anggota bilangan asli. Ini agak berbeda ya. Kita ulangi lagi cara membacanya. D adalah himpunan X di mana? Garis ya. Atau sedemikian hingga X ke kiri dulu lebih dari 5 ya, lebih dari 5. Jadi bacanya bukan dari sebelah kanan, jadi kita ke kiri dulu. Jadi X ini lebih dari 5, kembali lagi ke tengah, X baru kurang dari 10, dan X anggota bilangan asli. Jadi ini ketiga cara penyajian himpunan. Ibu akan kasih latihan sama anak-anak ibu, dikit saja, paling cuma dua soal, jadi dikerjakan, jangan takut salah, tetap akan ibu nilai. Mungkin ini yang dapat ibu sampaikan, lebih dan kurangnya ibu memohon maaf. Anak-anak ibu bisa searching kembali banyak contoh-contoh latihan di YouTube atau di Google lagi ya nak ya. Mungkin ini saja yang dapat ibu sampaikan, lebih dan kurangnya ibu memohon maaf dan kepada Allah ibu memohon ampun. Kita tutup sama-sama dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi